Dari Belgia tidak akan diceritakan ya. Di sana ada rumah horor yang tiap yang nginep di sana didatengin makhluk yang halus, kapas ya. Punya lama kan? Maaf. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tidak ada satupun di dunia ini kecuali pasti ciptaan Allah. Mutlak itu kita harus yakin. Mau orang mana saja, mau negara mana saja, pasti ciptaan Allah. Orang bule dengan kebuleannya tidak pesan jadi bule, maka tidak boleh menjadi ujub karena diri, postur, rupa, karena semua ini bukan milik kita, tergantung penciptanya. Mau Afrika hitam, pasti Allah yang mendesain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Semuanya sudah sebaik-baik bentuk menurut Allah. Ada orang Eskimo, ada orang Indian, ada Aborigin, ada orang Sunda, ada orang Cina, Melayu. Semuanya Allah yang ciptakan. Kita tidak boleh ujub dengan apa yang ada pada kita. Kemarin sempat melihat sebuah dokumentasi bagaimana orang yang merasa rasnya yang paling bagus, suku Arya, ya seperti zaman Nazi itu. Dia merasa kulit inilah yang terbaik, mereka lah makhluk terbaik, dan selainnya itu hanya makhluk-makhluk rendahan. Ini tidak menyelesaikan masalah. Di dalam Islam, kualitas seseorang tidak diukur oleh warna kulit, suku bangsa, tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah bukan karena harta, pangkat, jabatan, kedudukan, penampilan, popularitas, tetapi siapa yang paling yakin kepada Allah, yang berbuah kepada kepatuhan dan kepasrahan. Jadi orang yang takwa itu adalah orang yang hatinya yakin sehingga patuh dan pasrah kepada Allah. Masya Allah. Nah, kemarin perjalanan sudah sampai kemana kemarin? Jerman. Nah, sekarang menuju Perancis ya. Saya baru pertama kali ke Perancis naik kereta api dari Hamburg menuju ke Paris. Lamanya 9 jam. Naik kereta api sekali, 2 kali ganti kereta. Alhamdulillah. Memang asalnya dipesankan yang di depannya ada meja. Ini kereta 2 tingkat. Wah, sepertinya enak. Tahu-tahu yang di depan itu memang ternyata hikmahnya tidak mudah. Bertatapan dengan orang 5 jam ya. Dengan yang tidak kenal, kaki tidak bisa selonjor karena takut ngedupak yang di depan. Apalagi yang di depannya itu akhwat, bukan akhwat, wanita. Jadi benar-benar harus jaga. Oh, beginilah ujian. Dipilihkan yang terbaik, itu kursinya ternyata pilihan orang belum tentu yang terbaik menurut kita. Ini persis ketika pelatihan disuruh membawa makanan untuk kawannya. Siuk, sambal, yuk apa yang ada dalam pikirannya. Nah, ternyata yang diberi makan itu sedang sariawan dan
anti pedas. Artinya apa? Oh, ternyata tidak mudah kita untuk bisa memberikan yang terbaik untuk orang lain. Kita sering memikirkan yang terbaik menurut kita untuk kita itu cocok untuk orang lain, padahal belum tentu. Ini hikmah nih, karena yang memesankan kereta api ini memilihkan kursi terbaik yang hasilnya penderitaan 5 jam. Kaki tidak bisa sewajar, tapi kita tidak boleh berburuk sangka kepada orang yang memesankan kursi yang ada mejanya, yang jadi hadap-hadapan itu ya. Kita tetap berbaik sangka, cuma ini jadi pelajaran bagi kita. Alangkah baiknya kalau kita ingin memberikan yang terbaik bagi orang lain, kita tahu yang mau kita beri itu keinginannya apa, yang kita disukainya apa. Seperti kita membawakan makan untuk orang lain, lebih baik kita tahu dulu ya, tanya ini senangnya bubur atau nasi uduk. Jangan sampai kita bawakan bubur padahal dia ingin nasi uduk, atau kita bawakan rujak padahal dia sedang disentri ya. Nah hadirin sekalian, itu hikmah sampai di Paris. Nah ini perjalanan capek ya, 9 jam itu rada lama sama dengan perjalanan ke Mekah. Nah sesampainya di sana dijemput oleh mahasiswa kita yang memang favoritnya naik metro namanya. Akhirnya dijemput. Insya Allah beliau orang baik yang ingin memberikan yang terbaik. Nah metro di Perancis itu beda ternyata dengan di beberapa negara lain. Sudah agak kesepuhan metronya tuh ya. Jadi metro itu kereta bawah tanah. Rupanya di sana sudah lama ada kereta bawah tanah. Lorong-lorongnya tuh ya seperti yang di film-film agak horor ya. Karena sepanjang lorong itu dilihat dinding-dindingnya tuh penuh dengan lukisan-lukisan, grafiti, tulisan-tulisan. Saya tanya, Teh, ini kok lorong-lorong kereta bawah tanah banyak grafitinya? Dijawabnya begini, ini memang banyak yang tidur di sini. Mereka tidak punya rumah, jadi tidurnya di terowongan-terowongan itu. Kalau musim dingin masuk ke sana, wah, padahal terowongan begitu panjang. Alhamdulillah pindah-pindah metro rada tegang karena diwanti-wanti, hati-hati di sini banyak copet. Waduh, makin tegang ya. Udah capek bawa koper ke sana ke sini, banyak copet. Dan pada waktu itu, pada waktu pulang kantor, jadi penuh sekali berjejal-jejal. Dan orang tuh cepat jalannya, tidak senyum, berseliweran seperti semut di lorong-lorong, mau tabrakan sana tabrakan sini. Aduh, ini orang kok rasanya capek hidup seperti ini. Oh ternyata memang begitulah. Sesudah dengar cerita di sana biaya hidup di sana mahal, jadi biayanya sangat tinggi. Untuk kontrak kamar itu ya, satu kamar itu bisa 1.000 euro, 13 juta hanya kamar kecil. Jadi kalau santri ke sana besar kemungkinan hanya megang pintunya saja kita. Mahal, makan juga mahal di sana. UMR-nya, uang gajian standar minimumnya adalah 1.500 euro. Jadi sekitar berapa tuh? Kali 13, hampir 20 jutaan lah ya. Itu standar minimal di sana tuh, karena kontraknya mahal dan sebagainya mahal. Alhamdulillah izin Allah sampailah ke penginapannya. Penginapan ini sedang baru diperbaiki, jadi kabel masih belum nyambung. Ya begitulah. Ya alhamdulillah, pasti ini diupayakan yang terbaik. Menjelang ceramah tuh malam-malam di KBRI hujan. Masya Allah, ketika mau menuju metro itu dari terowongan tuh keluar orang banyak. Wah, ini apa? Orang-orang banyak yang keluar begini. Lalu katanya, wah ini juga baru pertama kali. Entah rupanya ada masalah tuh
di terowongan itu sehingga orang turun dari kereta. Ini rada serem juga ini. Dari tempat gelap pada bawah senter dari handphonenya. Oh, rupanya udah di luar tuh sirine. Wah, seperti film. Kebetulan saya baru lihat tayangan dokumentasi kebakaran di terowongan. Waduh, jadi horor ini. Cepat keluar saja dengan naik taksi. Taksi mahal di sana. Jadi kalau orang naik taksi itu udah mewah lah ya. Sekali duduk itu sekitar 50.000, pas buka pintu 50.000. Santri jangan ya, lebih baik naik sepeda. Ya, kita mau orang-orang yang masih terbatas rezekinya cukup aja lihat tulisan, "Hei taksi ya," ya udah gitu, nggak usah di stop. Maju-maju dikit ya, ternyata kedutaannya tuh dekat, hanya sekitar 5 euro di belakang penginapan. Hanya saya tanya, "Dek, kenapa harus keliling naik metro?" Rupanya saking kebiasaan naik metro itu, jadi semuanya mau disolusikan pakai itulah. Padahal ternyata banyak solusi lain. Hikmah, kita itu cenderung akan melakukan hal yang sama. Kalau sudah ke sana aja terus jalan. Ya, seakan suka terkunci oleh kebiasaan. Rupanya teman kita ini sangat terbiasa naik metro. Padahal kalau kita berani mengambil keputusan yang lain, ini jarak berapa? Kalau jalan kaki berapa menit? Kalau naik taksi berapa? Kalau naik metro itu muter akhirnya. Ini pelajaran. Oh, jangan pernah terkunci oleh kebiasaan-kebiasaan kita sehingga kita tidak berusaha mencari alternatif terbaik. Coba kalau orang pergi ke DT itu cenderung jalannya itu sama. Padahal Rasulullah SAW itu kalau ke masjid itu diusahakan jalannya berbeda. Ini pelajaran yang kedua. Di kedutaan Perancis itu jalannya kecil-kecil dan itu kota tua. Karena tidak ada fasilitas kendaraan, takdir Allah duduk di tangga tuh sedang makan dengan masyarakat Indonesia. Ada nih orang Sunda yang di sana jadi pengusaha rental mobil. Ada salah, memang udah diatur oleh Allah. Dari sekian banyak orang duduk di samping itu. Ayo, saya juga orang Sunda, orang Banjar, sudah 32 tahun di sini. Alhamdulillah, ngapain aja? Saya rental mobil. Atau besoknya tuh diantar kemana-mana pakai mobil Audi ya. Tahu mobil Audi? Mobil beliau maksudnya ya. Wah, kalau kebayang kalau naik taksi repot tuh, bakal ada kebobolan ya. Metro lagi, kalau naik metro nggak bisa lihat bangunan-bangunan, yang kelihatannya terowongan lagi. Nah, alhamdulillah diajak beliau lihat pagi-pagi tuh lihat menara Eiffel. Ternyata itu besi tua yang ditumpuk sedemikian rupa sehingga menjadi objek wisata. Oh, ini pikir-pikir besi ditumpuk aja begini bisa membuat orang kaku. Kenapa melihat keindahan alam yang begitu dahsyat tidak membuat kita kagum kepada penciptanya? Harusnya kan lihat dingin, lihat angin, lihat awan, lihat semua tuh kagum ke Allah. Ini kagumnya ke besi itu aja. Sesudah jalan lihat kota tua, jadi Napoleon Bonaparte dan sebagainya. Itu bangunan-bangunan tua itu begitu kokoh, begitu megah, rata-rata pakai patung. Dan maaf ya, itu wanita-wanitanya di patung itu sangat kekurangan bahan pakaian. Kalaupun pakai nggak bener pakai. Jadi katanya mereka tuh dulu menilai wanita tuh hanya jadi sebuah objek. Jadi di mana-mana patung, dan rumah itu sekelilingnya patung orang-orang, termasuk Napoleon Bonaparte ini sampai dia melebur 12.000 meriam hanya untuk membuat patung dia yang disimpan dalam ketinggian, dicor gitu pakai meriam yang dihancurkan. Tafakur, betapa lucu ya, orang-orangnya pada mati, bangunannya masih awet. Betapa orang tuh sangat ingin dikenang dirinya sebagai tokoh, sebagai orang yang berjasa,
sehingga dia buat patungnya, sedang dia sendiri udah hancur. Bikin bangunan, katanya bangunannya juga dibangun bisa sampai 50 tahun, 70 tahun, yang ngebangunnya mati ya, bangunannya baru jadi. Ini kan lucu ya, menurut kita, menurut saya. Jauh berbeda dengan apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Tidak mau beliau dibuat patungnya sedemikian rupa, karena yang paling penting itu bukan orang mengenang kitanya ya, tapi yang kita lakukan ini bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ini penting, ini hadirin. Keinginan populer, keinginan dikenal, keinginan diagung-agungkan, ini pertanda, sebetulnya pertanda kita tuh tidak membangun kebaikan buat orang, tapi kita mengeksploitasi orang untuk diri kita sendiri. Benar? Itu sampai melebur sekian 12.000 meriam hanya untuk membuat patung dia. Nah, di dalam Islam yang dapat saya pahami, justru kita itu kalau sudah senang pujian dan senang kedudukan di hati orang, itu ciri-ciri kita nggak ikhlas tuh. Karena bagi orang-orang yang ikhlas itu sudah cukup, asal Allah yang lihat, asal Allah yang tahu, asal Allah ridho, sudah cukup. Orang mau tahu atau tidak amal kita itu perkara yang sangat tidak penting. Orang berterima kasih atau tidak itu tidak penting. Kita berterima kasih penting, tapi mengharapkan orang berterima kasih itu sama sekali tidak penting. Kita mengharapkan orang balas budi itu tidak penting. Kenapa? Karena orang itu tidak punya apa-apa, lemah tiada daya kecuali dikuatkan oleh Allah. Pemilik segala-galanya adalah Allah. Nah, ini dari pelajaran ini tuh lucu ya, bangunan dibangun stakar kebok ya, seperti Istana Negara di Indonesia. Belanda jauh-jauh ke sini pada mati, istananya awet. Jepang mati, istana awet. Begitulah presiden pun bergiliran. Nah, dalam Islam yang harus diawetkan itu sebetulnya bukan bangunannya, tapi amal soleh. Benar? Amal jariah itu awet sampai kiamat tuh nggak ada tandingannya. Inilah kenang-kenangan dari Perancis, betapa banyak orang yang berusaha membangun sesuatu, tapi tujuannya adalah untuk membesar-besarkan namanya, dirinya. Kalau kita mah tidak perlulah. Yang penting kita mah Allah ridho kepada kita. Orang mau tahu, mau tidak, mau berterima kasih atau tidak, balas budi atau tidak, itu bukan urusan penting bagi kita. Urusan penting kita apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, kita manusia yang paling banyak manfaatnya dan lillahi ta'ala. Tertarik ini? Ada Ustaz ayatnya? Silakan Ustaz Fuad akan bacakan ayatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. Maka apakah mereka tidak pernah mengadakan perjalanan di bumi sehingga dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka? Allah telah membinasakan mereka, dan bagi orang-orang yang ingkar akan menerima nasib yang serupa. Dipuji-puji manusia tapi di akhirat dikubur babak belur, apalah artinya? Benar? Nah, bagi kita kesuksesan itu cirinya di dunia banyak manfaat. Kesuksesan itu husnul khotimah. Jadi kesuksesan itu husnul khotimah. Kesuksesan itu dikubur kita lapang.
di kiamat dapat naungan, kesuksesan itu bisa pulang kepada Allah, bertemu, bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Jadi kesuksesan bukan diagung-agungkan oleh manusia. Toh ada yang takdirnya kita bakal terkenal, dihormati orang, tapi itu tidak usah jadi cita-cita. Cita-cita kita adalah hidup bermanfaat, diterima Allah. Setuju hadirin? Nah, ada lagi Ustaz Fuad yang tadi surat apa? Surat Muhammad ayat 10. Yang tadi surat Muhammad ayat 10. Silakan selanjutnya. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dia memberi hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nah, jadi orang yang pintar, orang yang berakal itu bukan yang nilai pelajarannya bagus, itu juga bagian dari kepintaran. Tapi yang lebih pintar adalah yang bisa ingat kepada Allah dalam segala hal. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi orang yang paling cerdas itu diantaranya adalah yang kalau lihat apapun, mendengar apapun, merasakan apapun, jadi kembali ke Allah. Ini ciptaan Allah, ini ciptaan Allah, ini ciptaan Allah. Kemarin ada juga, maaf saya suka membuka informasi tentang seorang wanita yang dia bisa berlari 261 km tanpa berhenti. Pasti nggak sholat tuh ya. Wanita ini punya hobi. Nah, kemarin dipelajari struktur kakinya. Ya, kita lihat betapa hanya manusia yang diciptakan begini oleh Allah. Punya tingkat kelenturan, ada sendi, ada pedal kaki ini ya, yang bisa ngepel. Siapa yang mendesain semua ini selain Allah? 261 kilo tuh berarti dari sini ke lewat Jakarta sana ya, lari tanpa berhenti. Nah, apa yang terpikir ini? Allah mendesain otot, mendesain detak jantung, bagaimana oksigen dihisap, diolah oleh jantung, kemudian dibawa oleh paru-paru, dibawa oleh darah, dijadikan ini ke otak jadi energi. Wah, bagaimana air, tubuh panas, pori-pori mengeluarkan keringat. Oh, ini rumit setiap saat. Siapa yang bikin semua ini selain Allah? Jadi rugi kalau kita lihat orang lari hanya kagum, wah hebat ya, kuat. Allah yang kita ingat. Masya Allah, Masya Allah. Nah, hadirin sekalian, jadi artinya apa dari pertemuan ini? Ayolah kaitkan segalanya ke Allah. Ya, mau tahu apa yang membuat kita stres? Mau tahu tidak? Nggak jelas begini, kalau mau, kalau tidak. Gini ya, ini kita aja ya. Jangan dibocorkan rahasia ini ya, sebab orang lain dapat tahu. Kita tuh bakal stres tuh kalau kebanyakan mikir yang tidak dikaitkan ke Allah, pasti stres. Dan kita biasa suka terlena dalam pikiran. Seperti kita punya utang, terus mikir tentang bayar utang. Sedangkan Allah satu-satunya penguasa rezeki tidak dipikir. Aneh sekali. Dia mikir tuh gimana cara saya bayar hutang, saya harus pinjam ke siapa, saya harus jual apa. Padahal Allah yang maha melihat, Allah yang maha dekat, Allah yang menguasai
setiap rezeki nggak diingat tuh, aneh. Harusnya ingat hutang, ingat Allah penguasa rezeki. Makin lama makin ingat hutang, makin neken, makin gelisah, makin bingung. Jadi solusi tidak. Selesai masalahnya atau nambah? Nambah. Tersinggung, sedih, saya dihina, saya tidak terima. Jadi solusi tidak nyangka dia melakukan hal itu padaku. Jadi solusi tidak. Paling keluar air mata, ingusnya, sedih. Ini apa-apaan? Coba kaitkan ke Allah. Sudah episodenya hari ini saya dihina, pasti ada hikmahnya. Semua takdir Allah bagi orang yang beriman baik. Saya dihina, berarti Allah memperlihatkan betapa sedikitnya yang orang lain tahu tentang kehinaan kita, betapa banyaknya yang Allah tutupi tentang kehinaan kita. Orang menghina berarti ladang pahala bagi saya untuk berbuat baik. Orang menghina berarti ladang amal bagi saya untuk mendoakan kebaikan. Kira-kira jadi solusi tidak sikap dengan berpikir begitu, kan? Makanya kalau tidak terkait ke awal pasti ngarang, dan itulah dikerekem. Kalau dalam bahasa Sunda tuh dikerekem, dikekepin oleh setan tuh. Wah, bisa nangis, bisa nggak keru-keruan aja, dan pasti nggak zikir. Cirinya nggak zikir itu adalah nggak tenang. Karena kalau kita berhasil kembali ke Allah, huwallazi anzalas sakinah, dialah yang menurunkan sakinah di hati orang yang beriman. Makanya maaf ya, yang hobinya mikir kesana sini selamat menderita. Apalagi yang suka dilanda perasaan cemburu atau apa, cemburu menyelesaikan masalah tidak deh? Tidak, kalau pening sendiri jerawat aja yang. Oh, bukan berarti tiap yang jerawatan cemburu ya. Ada yang oleh Allah diberi jerawat sebagai pemanis ya, buah dari kecemburuannya misalnya. Kembali ke Allah, jangan lama dengan selain Allah. Selain Allah tidak ada apa-apanya. Hanya Allah yang punya segala-galanya. Hanya Allah yang maha kuasa atas segala-galanya. Hanya Allah yang menentukan segala-galanya. Menarik kemarin mendengar ceramah dari Abi Jalal. Semoga Allah memuliakan, menyayangi beliau, berikut keluarga dan keturunannya, tentang surat Ar-Rum ayat 21. Silakan bacakan Ustaz yang suaranya bagus. Amin ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Alhamdulillah. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah yaitu kita diberi jodoh. Jadi bab jodoh ini sebetulnya
betul-betul unik. Ada yang keduga mana bakal jodohnya, ada yang direncanakan, ada yang dikejar tapi nggak jadi, ada yang tidak direncanakan tapi jodoh, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang jodoh terus udahan terus jodoh lagi, itu ada. Itu kata Abi Jalal ya. Saudara, kenapa ketawanya gitu ya? Seperti yang melihat ke saya. Ada rahasia Allah di balik semua ini. Tanda-tanda kebesaran Allah ini. Kemarin Teh Siti Ustazah Siti Sumarni menikah. Ditanya apa enggak ada di Darut Tauhid laki balatak ini. Kok jodohnya di Balai Endah? Terus ditanya juga, dikatakan itu anaknya Agim, apa nggak ada akhwat di Darut Tauhid? Santri segini rentem ya, begitu banyak. Nah, celana teh malah di Jerman, jauh-jauh ke sana. Begitulah rahasia jodoh. Tapi yang paling penting dari pernikahan ini adalah jadi makin dekat dengan Allah atau tidak itu. Karena kebahagiaan itu bukan datang dari makhluk. Bahagia itu datang dari kedekatan dengan Allah. Jadi kalau nyari sakinah dari harta, pasti tidak datang tuh sakinah. Kalau nyari sakinah dari rupa, juga tidak datang. Sakinah itu datang dari Allah. Dari mana? Berkah dari hati yang bersih, yang disukai Allah. Nah, makanya kalau lihat orang menikah, kita harus ingat ke Allah yang ngatur jodohnya ya. Itu punten mungkin pada lihat di Facebook atau ya jodoh mah gitu diatur. Ini mantu yang di sana tuh jangkung ada deh, 178 jangkung. Anak saya 165. Begitulah, tapi udah jodoh. Hese ya. Begitu, tapi kalau enggak jodoh, walaupun sudah disebar surat undangan, tetap aja enggak jadi karena calon mempelainya meninggal ya. Ada tuh di Jatiluhur, di sana di pulau sudah gagal-gagal naik perahu mempelai pria, terbalik perahunya dan meninggal tenggelam. Itu sudah bukan jodoh. Makanya bab jodoh itu harus benar-benar minta ke Allah. Tapi umur saya sudah kepala 3, mau kepala pundak, lutut kaki, semuanya adalah milik Allah. Allah mah tidak terpengaruh oleh umur, Allah tidak terpengaruh oleh warna kulit, Allah tidak terpengaruh oleh bentuk fisik, karena fisik ini milik Dia. Kalau Allah mau menjodohkan mah jodoh Tapi kalau Allah tidak menjodohkan, walaupun sudah modal dikeluarkan ya, tiap datang ke rumahnya ganti-ganti mobil karena dia kerja di bengkel ya, bagiannya bagian ngetes mobil. Tetap kalau enggak jodoh. Makanya harus kembali ke Allah yang membuat segala keputusan, yang membolak-balik setiap hati. Masya Allah. Selamat berbahagia bagi yang tidak berlama-lama dengan selain Allah dan bersegera kepada Allah, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya yang tidak bisa dihalangi siapapun juga. Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas 36. Pengumuman dulu ya. Ini hari Ahad sekarang kan. 1. Pengumuman bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya, pengajian di Darut Tauhid di Eko Pesantren. Depan ya. Depan kan? Iya, itu memang selang-seling ada pengumumannya ya, akibat lupa. Jadi yang asli ini pengumumannya. Jadi Ahad ini pengumumannya adalah Kiai Haji Jalaluddin Asyatibi ya, yang tadi sebutkan pada asar di Masjid Darut Tauhid. Sedang pada zuhurnya untuk muslimah ya. Baik.
silakan disambung sampai menjelang maghrib. Sengaja disorekan yang biasanya pagi karena pagi itu bisa diisi selain pengajian di tempat lain juga yang mau undangan dan sebagainya, silakan. Kalau sore sepertinya kan sudah dari undangan, sudah kenyang ya, jadi diharapkan bisa nambah ilmu, bukan nambah pules. Lalu ini penting juga, Ustadz Suhud dan kawan-kawan membangun yang namanya Baitul Quran. Kalau Darul Quran Ustadz Yusuf Mansur, kalau ini Baitul Quran sama, yaitu untuk mendekatkan kita ke Al-Quran, membuka kelas dan privat membaca Al-Quran angkatan 1 yang untuk tingkat dasar sekali, yang kedua tingkat pra tahsin, yang ketiga tingkat tahsin, dan ada yang keempat SPQ seni baca Quran dan bin nazar talaki 30 juz. Silakan bagi yang sekelas ini dibatasi hanya 5-10 orang. Di Darut Tauhid tempatnya ya, di Masjid Darut Tauhid. Begitu para pendengar, silakan kita diskusi lewat radio. Ada yang mau ke Paris? Ya, hati-hati bawa tasnya ya. Dan selamat menikmati bagaimana semua yang kita lihat, kita dengar membuat tafakur bagi kita dan memperbaiki diri kita. Itu yang paling penting. Silakan. Iya, teman-teman sekalian, sekarang tanggal 24, tanggal 30 ya, acara di Eko Pesantren. Saya berharap teman-teman semua bisa ikut yang memungkinkan. Kita kajian di sana, masjid sudah lebih bagus, lebih rapi. Di depannya kolam ikannya juga sudah banyak ikannya. Nanti kita bisa makan pepes ikan ya, bekal masing-masing. Dan jangan yang di sana, nggak tega. Nah hadirin sekalian, Ahad minggu depan ya, dari jam 9 sampai duhur di Eko Pesantren. Silakan telepon. Oh ini terima kasih. Ada berita dari Vancouver, Kanada. Kami sedang mendengar ceramah di MKFM. Salam dari Ibu Dina Hendanu dari Kamloops BC. BC itu apa? Ya Kanada lah ya. Silakan penelpon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Itu sebentar, siapa yang nangis di atas? Mungkin capek ya, maaf. Ini dengan ini ya, Ndut. Apa kabar Ndut? Bagaimana? Sehat, alhamdulillah. Ndut ikut mendengar? Kata Ndut jauh-jauh ke Eropa, ke Ndut kelewat gitu kan ya, mau ngomong gitu kan? Mau ngomong gitu kan Ndut? Iya, ada barusan ada omongin ya. Jauh-jauh ke Belanda, Rika Sukabumi kelewat gitu kan? Iya, yang diomongin lagi ya kan udah barusan. Hati jadi meriang kalau Ndut nelpon deh. Insya Allah ya Ndut ya. Insya Allah ya, kemarin tuh karena anak menikah di sana jadi harus ke sana. Bisa minta nomor apa? Oh bisa. Diumumkan di sini. Nanti minta ke operator ya. Bukan tidak boleh. Kalau sehat-sehat Ndut, makasih banyak. Gimana keadaan Isoh?
Jadi sangat rehat ini, walaupun berbaring, nggak banyak bergerak, ini sehat ya. Oh, sakit. Sakit apa? Muntah darah. Siapa? Ndut. Kenapa tuh pakai dimuntahin darahnya? Tapi sekarang udah sembuh lagi. Alhamdulillah. Gimana warungnya, Ndut? Jalan-jalan ada yang beli gitu? Banyak yang beli. Apa kata tetangga? Denung nih lempeng gini seru atau lu jawabannya. Itu bapak ada bapak yang ngelayanin itu pembeli siapa? Lu atau bapak? Bapak ya, itu bagian ngapain tuh? Oh, jualan pulsa ya. Alhamdulillah. Syukur atuh Ndut ya. Salam buat Bapak dan Isoh ya. Alhamdulillah. Mungkin bagi para pendengar yang baru tahu siapa Ndut? Ya, Ndut ini pendengar setia yang oleh Allah diberikan karunia tidak bisa bergerak, lumpuh ya tubuhnya, apalagi Isoh dan ayahnya yang ngurus. Tapi dunia sebentar dan setiap orang punya episode masing-masing. Halo Ndut, masih nyambung. So ada yang mau disampaikan Ndut? Udah diperkenalkan oleh Allah. Terima kasih ya Ndut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang punya kapling takdir masing-masing. Yang paling penting itu jadi dekat dengan Allah, itu karunia tuh ya. Mau diapain aja oleh Allah, terserah Allah lah. Kita ini kan milik Dia dan Allah pasti baik. Semua takdir Allah bagi orang beriman pasti benar, pasti baik, pasti manfaat. Sesuka Allah aja kita mau diapain. Yang penting kita mah jadi dekat dengan Allah. Kemarin ada yang nanya, kalau dekat dengan Allah berarti ujiannya jadi banyak dong. Coba, dokter spesialis ujiannya banyak tidak? Banyak. Tapi menikmati tidak tuh dengan keilmuannya. Sekarang ada, saya emang nggak mau kuat iman, nanti banyak persoalan. Sekarang yang nggak sekolah tanya 2 tambah 2 berapa? Dia ngegibrik tuh. Hanya 2 tambah 2, stres. Artinya kalau kita kurang iman, perkara remeh saja membuat kita goncang. Tapi kalau kita terus ngedeketin dengan Allah, akan diuji. Tapi ujian itu enak, tidak bahaya. Tapi kalau kita kurang iman, ini ngomong naon sih gitu. Padahal jelas nyet, ya malah nanya lagi, aku jadi berantem. Tapi kalau orang yang beriman, monyet, oh bukan, assalamualaikum, beres. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa yang saya manis terus dan ini terus membuat yang alhamdulillah sekarang udah 80% sehat. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekarang itulah masih ada bekas-bekas yang mohon doanya, mudah-mudahan bakal sembuh ya baiknya. Amin ya rabbal alamin. Ya, pasti ada hikmahnya. Allah Maha melihat, Allah Maha dekat, Allah Maha mendengar, Allah Maha memperhatikan. Terus saja minta tolong ke Allah, tidak akan disia-siakan. Ya Bu, pasti ada rahasia Allah di balik semua ini. Sempurnakan ikhtiarnya. Baik, terima kasih ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yang lain silakan manfaatkan kesempatan ini. Bismillah dari BCO British Columbia BC itu ya. Apa Bismillah?
Oh, big smile ya. Artinya besar senyum. Silakan penelpon. Baik, silakan sampai kita menggunakan Anda kembali di 022 221 7076 di kesempatan pagi hari ini di manajemen Koruban. Ada? Kita kembali ke izin untuk terlebih dahulu. Silakan. Enggak, dari radio aja. Ya, masih belum ada. Harus ada. Ada, coba lihat itu. Assalamualaikum. Ya, dengan sahabat siapa di mana? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Mbak Teh. Kurang keras suaranya, kurang dekat dengan mikrofonnya. Halo, tidak terdengar dengan baik. Kurang jelas. Timbul apa? Gak jelas teh punten. Iya, baik. Iya, Bu. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita karunia nikmat kedua sesudah nikmat iman adalah nikmat afiyah, sehat. Jadi kita harus minta kepada Allah diberi kesehatan. Juga kita harus berikhtiar untuk sehat. Tapi kalau kita dibuat sakit oleh Allah, pasti ada hikmah di balik sakit ini. Boleh jadi ada dosa-dosa kita yang tidak tertebus dengan ibadah kita, dengan sholat, dengan istighfar, tapi ketebusnya oleh sakit. Seperti orang anak mandi kurang bersih, terus dimandiin ibunya supaya bersih, karena bersih itu nyaman. Ada kalanya oleh Allah dibuat sakit supaya kita bersih, karena kalau dosanya masih banyak, hidup ini nggak nyaman. Nah, dibuatlah berbagai kepahitan, ujian hidup untuk menggugurkan dosa kita. Anak itu kalau kotor itu tidak nyaman, tidurnya gatal, betul, nggak nyenyak. Kemudian dia juga bergaul dengan teman, kamu bau colotok dan sebagainya, ya, bau anjir. Tapi kalau anak udah bersih badannya, dia nyaman, tidurnya nyenyak. Kita juga gitu. Kalau kita banyak dosa, enggak nyaman hidup kita tuh, hari-hari kita enggak nyaman. Di rumah tidak nyaman, di jalan tidak nyaman. Kenapa? Karena kotor. Nah, didesainlah oleh Allah berbagai kejadian supaya bersih. Asal kita ridho, supaya cepat bersihnya sambil mandi, sambil bebersih juga, ya, supaya enggak terlalu lama dimandiin ibu. Jadi pada waktu dibajur itu si anak ikut ngebersihin, itu cepat bersihnya. Tapi kalau ketika dimandiin lari-lari terus, itu ada lama dimandiinnya, ya. Nah, ketika kita oleh Allah diberikan sakit, kepahitan, ujian, kita subuh-subuh tobat. Nah, itu cepat bersihnya. Tapi kalau kita dikasih ujian aral, nggak rasula, nggak nerima, kemudian jengkel, marah, kalau ini rada panjang nih sakitnya. Nah, hadirin sekalian, mudah-mudahan kakak ini disembuhkan oleh Allah, ya. Yang paling penting adalah kita berbaik sangka bahwa semua perbuatan Allah ini pasti benar, baik, dan banyak hikmahnya. Nikmati dengan hati yang ridho dan syukuri karunia-karunia lain. Jangan sampai sakit ini menghilangkan karunia yang lain yang sebetulnya lebih banyak. Ingat ilmu jerawat, jangan sampai kita fokus kepada jerawat sehingga tidak mensyukuri hidung, mata, mulut, telinga, kepala, otak, jantung, empedu,
segala macam yang sebetulnya lebih banyak yang bisa kita syukuri. Demikian terakhir, penelpon terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terputus, bisa coba kembali untuk penelpon terakhir. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan harapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari yang soal bertanya ini yang sebutkan ada informasi belajar Al-Quran. Iya. Saya mau ikutan, tapi belum bisa. Iya, memang ini buat yang nggak bisa. Yang ingin bisa baca Al-Quran itu Udah bisa belum? Belum bisa kan? Iya. bisa ada waktu sebenarnya kalau seminggu sekali gitu. Sini. Jadi gini ya. Sabtu sore berangkat. Sabtu sore berangkat. Ya baik. Ini pokoknya kesini lah ya. Nanti menghubungi, ini catat nomornya ya. Tunggu dulu, mau kemana? So, sudah? Halo? Ada kertasnya tidak? Tidak cukup pulpennya aja. Baik. Hah? 0878 2284 3727. Coba berapa diulangi? Nah, jangan gitu, saya jadi pusing ini yang tadi mejanya 0878 berapa? 2284 37 ya, dengan Ustadz Triona ya. 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 Syaratnya mau belajar. Kita ingin belajar Al-Quran itu karena ada tujuannya ingin bisa belajar membaca Al-Quran dengan ya tidak terbata-bata lagi dengan cara gitu. Tujuannya apa? Pengen bisa Quran, tujuannya apa coba? Tujuannya ingin menjadinya mudah-mudahan dengan bisa belajar Al-Quran yang bisa diamalkan gitu, dan mudah-mudahan bisa menjadi sifat dan menjadi obat buat saya gitu lah. Iya. Terkena yang musibah penyakit itu betul-betul juga ada berapa kali berobat itu dengan belajar baca Al-Quran ya, dengan berikhlas benar bisa menjadi sifat dan menjadi obat, dan kita doanya aja gitu. Amin ya Allah. Enak baca Quran tuh, satu huruf tuh satu kebaikan yang dilipat gandakan 10. Jadi nanti kalau belajar Bismillahirrahmanirrahim itu 190 kebaikan tuh. Bayangkan. Dan nanti kalau akan senang baca Quran itu jadi nggak tertarik banyak ngobrol, jadi banyak pahala. Nanti gampang bagi Allah menyembuhkan apapun ya. Iya. Ya mudah-mudahan atau. Ya boleh. Ya boleh, sini ya. Jangan ragu-ragu mengeluarkan uang untuk ongkos, biaya apapun untuk dekat dengan Allah ya. Bapak, umur Bapak berapa? Berapa? Oh, terlalu sepuh Pak. 31 udah sepuh ya. Sini Pak, jangan merasa tua untuk cari ilmu ya. Di sini ada yang 80. Pak, halo sini ya. Jangan ragu-ragu dan jangan suka setengah-setengah untuk mendeketin Allah.
dan jangan suka hitung-hitungan ya, bet aja. Siap nih Pak? Ya, terima kasih ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hadirin pernak-pernik kegiatan pagi ini. Banyak yang kita dengar, tidak hanya dari penceramah tetapi juga dari penelpon ya. Kita simak barusan seorang bapak yang semangat belajar, dan ini pasti takdir ini rada-rada nyindir buat yang jarang belajar ya. Nah, hadirin sekalian, tambahan kalau menguap ditutup ya. Pas barusan ada santri menguap, gede sekali lubang mulutnya ya. Mudah-mudahan ini jadi informasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk menutup dan ditahan ya deh ya. Jangan dikeluarkan semua, kan pusing ya. Para pendengar yang budiman dimanapun berada, kalau melihat situasi di masjid senang, banyak santri dan ngangenin ya. Jadi kalau pergi jauh seperti kemarin tuh kebayang ini santri-santri yang unik dengan segala perilakunya ini ya. Kadang memang menjengkelkan ya, tapi masya Allah. Dan nanti kalau udah meninggal mah nggak bisa ketemu lagi kita ya. Terima kasih para pendengar yang baik, para penelpon, Ndut dan kawan-kawan juga di mancanegara yang menyimak. Ada buka MQ Smart namanya ya di internet. Kalau ada yang mau beli barang-barang lewat internet, MQ Smart, MQSMART ya. Nanti cukup pesan dan akan dikirim. MQ Smart namanya, jualan online kita. Mudah-mudahan manfaat. Ya Allah, mudah-mudahan siapapun yang menyimak ini menjadi hamba yang benar-benar Engkau karuniai ma'rifat kepadamu, hakul yakin terhadapmu ya Allah. Cabut semua hijab penghalang yang menghalangi kami dekat denganmu ya Allah. Mudahkan segala urusan yang membuat kami akrab denganmu ya Allah. Jangan cabut nikmat iman ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik SMP acungkan tangan. Gimana, diamalkan nggak tadi jalan kakinya?